Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali rasanya saya Todi Bintang kembali menjumpai pemirsa. Satu informasi kembali untuk menjadikan kita selangkah lebih ke depan. Kenapa? Karena pada hari ini podcast bareng kita, saya sekarang bersama seorang sutradara dengan Kang Wawan Hernawan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Waduh, lama nggak ketemu ini. Iya, Kang. Pemirsa, Kang Wawan ini adalah seorang sutradara yang akan mengangkat kisah Cirebon 1818 yang berlatar belakang sebuah pergolakan perjuangan dari rakyat Cirebon yang terangkum dalam beberapa tulisan, dan saat ini Kang Wawan ini akan mencoba mewujudkannya dalam bentuk sebuah karya produksi film. Nah, ini menarik pemirsa. Ketika kita bicara film, Kang, ini Ya. kan wong Cirebon ke apa ya? Terasa begitu lama gitu loh. Iya, Terasa begitu lama tidak ada karya-karya yang dilahirkan iya. oleh wong Cirebon lah khususnya ya, Ya. terkait film. Boleh ini dulu lah sebelum ke Ya, filmnya Kang Wawan. kalau kita secara histori bahwa karya-karya orang Cirebon sebenarnya banyak, Hmm. baik itu nasional maupun lokal. Tetapi yang kita lihat almarhum ada pensiunur, dia juga sudah memberikan karya yang terbaik pada saat film tersebut booming ya, di saat kita masih usia muda lah ya. Iya, iya. Itu dengan gerakan 30 SPKI, salah satu tokoh masyarakat Cirebon. Nah, saya melihatnya dari perjalanan beliau, bahwa semasanya beliau sampai sekarang mungkin kita tidak terdengar. Iya. Saya di sini melihatnya adalah bukan sosoknya, tetapi bagaimana sejarah ini kita angkat menjadi sebuah film yang betul-betul mendunia. Karena kenapa saya bilang mendunia? Karena ini adalah film sejarah yang berlatar belakang tentang real sejarah. Kan kalau secara literaturnya bahwa Cirebon itu sudah sejak dulu bercamuk untuk menjajah, untuk apa, mengusir penjajahan dari tahun 1802 sampai dengan 1818. Itu peperangan yang heroik yang kita kenal, lebih dikenal saat ini adalah Geger Kedongdong. Saya mencoba untuk mengangkat kisah ini menjadi sebuah film produksi. Jadi yang memang adalah sebuah fakta sejarah. Iya, iya. Dan mungkin masih banyak juga yang belum tahu nih, Kang. Iya. Ya, khususnya generasi muda kita lah. Iya, Karena terus terang saja, kalau kita membaca beberapa naskah atau literatur yang pernah tercatat, iya. ini perang Kedongdong perang yang sangat hebat. Hebat, betul. Ya, Ya, ya. Ini sangat disayangkan bahwa generasi saat ini tidak lebih banyak mengenal tentang sejarah perang Kedongdong. Iya. Yang tokohnya adalah Ki Bagusangin. Ini merupakan sebuah fenomena yang secara heroik ya. Perjalanan dari apa namanya, dia melihat ketidakadilan, kemudian dimiskinkan masyarakat pada saat itu, sehingga dia bergerak untuk berontak. Nah, itulah latar belakangnya. Kenapa film ini baru kali ini? Karena sebelum diproduksi kita melalui proses panjang. Iya, iya. Pertama kajian-kajian dulu, kemudian seminar, kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang lebih mempublikasikan tentang tokohnya Ki Bagusangin. Alhamdulillah. Oh, jadi proses casting yang dibuka hari ini itu adalah bagian dari perjalanan. Ya, dari perjalanan kisah produksi film. Mulai dari seminar-seminar. Ya, itu kajian-kajian sebelum film apa ini dimulai, kan berarti harus ada kajian-kajian. Apakah ini apa namanya, sejarah yang dibenarkan atau tidak. Kalau melihat dari sejarah, kita melihat dari beberapa narasumber, dari sumber-sumber yang valid dan tidak valid juga. Ada cerita daerah, ada cerita banyak hal yang perlu diketahui. Bahkan inilah yang menariknya, gitu. Nah, Kang, biasanya begini ya. Ada sesuatu yang sensitif ketika kita mengangkat sebuah cerita sejarah. Iya, iya, iya.
Itu dari hasil seminar atau sosialisasi kemarin ada nggak sebuah Ya, tentangan atau di kontradiksi? awalnya memang kita pernah terjadi ketika kita mengangkat sosok Ki Bagusangin itu sendiri yang pertama. Tapi ketika kita melihat bahwa Ki Bagusangin itu sudah ada berdiri tegak patungnya di Taman Mini, itu kan sudah tidak lagi bahwa sejarah ini pemerintah Orde Baru itu sudah mengangkat, tapi Hmm. kita tidak tahu. Oh, Ya, jadi patungnya itu sudah ada sudah ada di Taman Mini, terutama di Museum Keprajuritan. Gitu. Itu berarti Kang Wawan sampai ke sana? Sudah sampai sana. Itu juga tadinya kan kita nggak tahu. Iya, iya. Akhirnya kita publikasikan. Hmm. Patung itu berdiri tegak sejajar dengan patung pahlawan nasional. Hanya Ki Bagusangin yang belum dianugerah menjadi pahlawan nasional. Iya, Nah, iya. ini yang tertarik buat saya sebagai generasi muda Cirebon untuk mengangkat kisah tentang perjuangan Ki Bagusangin sehingga dia sejajar dengan pahlawan-pahlawan nasional lainnya. Gitu. Ini artinya patung itu lebih dulu adanya sebelum patung yang di desa Iya. Kedongdong. Nah, eh, di Taman Mini ini dulu pertama kali. Iya, iya. Yang kedua itu di Kedongdong. Ketika saya mengadakan sebuah kegiatan napak tilas. Waktu itu kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten. Akhirnya inisiatif saya untuk membangun dan mendirikan sebuah patung Ki Bagusangin yang didirikan dan dibangun oleh pemuda-pemuda di desa Kedongdong itu sendiri. Dilanjutkan. Oh gitu. Ya, Jadi ketika mendapati itu ada di Taman Mini, akhirnya ya, koordinasi inisiatifnya dengan komponen yang ada di situ. ya, Nah, berdiri ya sekarang berdiri ya. sekarang. Alhamdulillah berdiri tegak dan sayangnya sekarang tidak terawat. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya di desa itu patung itu akan kita rawat selayaknya lah. Iya, iya, iya. Bahwa itu adalah menghormati tokoh pejuangnya. Iya. Yaitu masyarakat di sana sudah merawatnya, sudah bagus lah. Ya, merupakan sebuah wisata juang di sana. Ya, ada nilai-nilai yang bisa ditanamkan Ya. melalui peristiwa itu. Dan dulunya sangat tertutup. Waktu saya mengadakan sebuah survei itu tertutup. Nah, selama 3 bulan akhirnya terbuka. Dan kemudian saya langsung membuat sebuah seminar yang kita adakan di Keraton Kesepuhan. Pada waktu itu almarhum Sultan Arif. Nah, kemudian yang kedua kita adakan lagi deklarasi bersama Sultan Cirebon. Kemudian ada beberapa lagi ya selain itu kita membuat komik isun. Ada tuh sejarahnya. Oh, jadi sebelumnya ini terlahir juga ya, terlahir komik Ya, yang komik isun namanya. itu penulisnya pengarangnya Saya sendiri. Kang Wawan sendiri Ya, yang membuat. ya. Jadi saya ada beberapa strategi komunikasi secara visual. Selain kegiatan sosial dalam bentuk rapat tilas, kemudian publikasi ke media sosial, kemudian kita juga membuat sebuah komik. Nah, komik itu difokuskan untuk anak-anak sekolah. Iya, iya. Tapi sekarang belum tidak beredar lah, karena mungkin agak susah. Sulitnya mungkin kurang kepedulian lah. Iya, iya. Kalau memang ini saya berharapnya pemerintah daerah lebih peduli terhadap generasi ke depan, terutama generasi di sekolah-sekolah gitu, untuk membaca buku-buku sejarah dalam bentuk visual. Iya. Oke, Kang Wawan. Berawal dari ketertarikan menemukan sebuah fakta dan terus menyelenggarakan itu menjadi sebuah pemahaman bersama, sampai lahirlah sebuah komik dan sekarang produksi film nih. Ini kan kalau kita bicara produksi film nih pemirsa, ini sebenarnya nih, kesempatan kita semua. Boleh diceritakan nih, ini sudah memasuki tahap apa nih? Sekarang kita mulai tahap pencarian bakat. Talent. Ya, talent. Casting ya. Casting ya. Kita open casting film dibuka tanggal 22 Februari sampai dengan bulan April 2024. Oke. Insya Allah syuting akan berjalan di bulan Juni. Jadi casting ini sudah mulai. Sudah mulai. Pemirsa, casting ini berarti untuk siapa saja, Kang? Untuk setiap untuk masyarakat umum.
baik itu dari usia mulai dari 12 tahun sampai ke 65 tahun. Untuk kebutuhan Produksinya sendiri. Dan saya harapkan tidak hanya untuk masyarakat Cirebon, ada juga yang dari Jakarta, dari Padang, Makassar, Bandung, dan beberapa daerah juga yang ingin ikut casting di film ini. Iya. Alhamdulillah mereka itu respon ketika kita sebarluaskan, dipublikasikan di media sosial. Jadi bukan hanya yang sudah ikut casting ini, bukan hanya dari Cirebon ya? Bukan hanya dari Cirebon saja, tetapi yang dari tadi Padang, disebutkan ya? Makassar, Surabaya, dari ini. Tapi kalau yang di luar kota Cirebon itu melalui WA, melalui media sosial. Jadi kita lebih dimudahkan. Yang penting kita tidak mempersulit. Dan yang paling penting lagi adalah casting ini free, tidak bayar, dipungut sedikit. Jadi tidak dipungut biaya sepeser pun pemirsa. Catat pemirsa ya, tidak dipungut biaya. Yang penting pemirsa datang. Nah, datangnya kemana nih? Datangnya ke Cafe Yatim Indonesia. Cafe Yatim Indonesia. Yang letaknya di Shelter Bima. Ini pemirsa, tentunya bagi siapapun lah, untuk Kangnya berarti kan siapapun ya, masyarakat umum. Tapi kan balik lagi, tentunya yang dibutuhkan adalah peranan ini kan banyak ya, banyak. Bukan hanya peran utama saja ya. Kalau melihat dari sejarah, memang biar masyarakat tahu bahwa film ini diproduksi tidak menyinggung siapapun. Artinya kita di sini adalah untuk sebuah tontonan dan tuntunan yang mengangkat nilai-nilai spirit juang. Yang akan kita tampilkan di produksi film ini adalah semangatnya, bahwa pada zaman dulu itu para leluhur kita ini adalah berjuang bersama dengan ikhlas jiwa dan raga untuk mempertahankan kedaulatan, kemudian mengusir penjajah dan ketidakadilan. Nah, itu yang membuat kita tertarik. Kemudian, untuk mengangkat itu. Di dalamnya juga ada kuliner-kuliner yang mungkin kita akan angkat juga. Kuliner, fashion dan sebagainya. Jadi selain dari nilai historinya, ini akan diangkat beberapa aspek ekonomisnya. Luar biasa. Baik, kan namanya kita dulu berjuang itu kan pasti perlu makan, perlu kebutuhan energinya. Nah, ini yang nggak pernah dilakukan oleh kita, bahwa film ini pasti akan mengangkat tentang kulinernya. Dulu mungkin kulinernya apa nih? Nah, kita akan kaji. Ada beberapa kajian-kajian bahwa kuliner Cirebon oke nih untuk masa lalu nih, kayak kalau misalkan singkong, ubi dan sebagainya, itu kan untuk energi, logistik lah. Gitu. Jadi ini akan menggabungkan semua aspek supaya mengangkat. Nah, Kang Wawan, ngomong-ngomong masalah pemeran nih, casting nih. Kalau saya ini pantasnya sebagai apa ini? Nah, nanti sesuai dengan karakter. Karena skripnya itu akan ada sesuai dengan karakter masing-masing. Kita dibutuhkan karena ini film kolosal, film yang memang orang bilang ini pasti perang semua, enggak. Ada dramanya, ada laganya, ada komedinya, dialognya, ada romantisnya. Tentunya harus begitu. Kalau enggak begitu kan bukan tuntunan. Nah, tuh pemirsa. Jadi siapapun jangan pernah berpikir saya nggak bisa apa-apa. Justru melalui film ini pemirsa, Kang Wawan Hernawan ini pengen melihat sejauh mana potensi yang ada melalui film inilah. Jadi siapapun memiliki kesempatan yang sama. Kang, ini pemirsa tuh masih, tapi kalau tadi sudah dikatakan, bukan hanya adegan laga. Ada drama, ada romantisme, ada komedi. Nah, ini kan tentu menjadi sebuah tontonan yang dinantikan. Tapi nanti dulu, jangan dijawab dulu karena kita akan lihat yang satu ini. Ujung abad ke-15, Portugis menemukan jalan ke timur jauh lewat Tanjung Pengharapan. Melihat kenyataan seperti itu, armada kekuatan Islam Demak yang baru muncul di jalan tidak bisa tinggal diam. Sekembali bermukim di Tanah Suci, Fadilah Khan terpaksa ia mengalihkan tujuannya ke Kesultanan Demak. Saya perintahkan Adinda Fadilah Khan
untuk menghalangi orang Portugis supaya tidak berkuasa di tanah Jawa ini. Saya ingin menghidupkan kembali padepokan ini, Nyai. Mulya ning anak lan bojomu. Nyun pangapunten dalem sewu sinuwun. Piyambakipun menika sampun damel kucemas dalem sinuwun. Lan ugi damel kuceming Mataram. Kita sudah menang, Paman. Kita semua sudah berani untuk melawan. Pulang. Pulang kalian semua. Ajari anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini. Matur sembah nuwun sinuwun. Matur sembah nuwun. Wis diajang. Wis rampung kabeh. Bahwa cintamu atas negerimu tidak akan dilupakan. المشاكل السابقة من الرعيات والمشاكل من الإقامة. وهو اليوم أتوا إليكم بجلالتكم ليدعموكم بهذه الرسالة. من فضلكم تقبلوا منهم هذه لكي Siapkan pasukan panah. Itu tadi salah satu adegan-adegan dari beberapa film-film yang mengangkat nilai-nilai heroik yang sudah diproduksi oleh anak bangsa. Dan kali ini Kang Wawan Hernawan ini melalui satu produksi akan mengangkat Perang Kedondong atau Cirebon, Geger Cirebon 1818. Kang, ini kan ada yang menarik ya. Iya. Pakemnya dunia film yang ada di Cirebon ini kan banyak sekali gitu kan. Potensi-potensi ini hijrah ke Jakarta untuk mengadu peruntungan. Tapi kan ya kita masih belum ya. Ya, belum mendapatkan hasil yang maksimal lah bagi sebuah nilai wajah potret Cirebon dengan beragam kemampuan sineas ini. Nah, itu apa nih yang bisa dijadikan sebuah terobosan? Ya, kalau saya melihat sekarang teknologi semakin canggih. Satu yang pertama. Yang kedua adalah semakin orang mengenal teknologi itu sendiri. Jadi kita nggak usah jauh-jauh lari ke Jakarta, mengadu nasib lah ya. Iya. Kami juga dulu memang masa-masa dulu ya. Sekarang kan sudah lain masa-masa kita. Eranya beda. Eranya beda. Nah, masa sekarang ini peluangnya sangat bagus dan sangat banyak.
yang dibutuhkan kita adalah seorang kreativitas, kreatif. Bagaimana dia bisa membaca peluang. Nah, dari peluang itulah akan bisa menghasilkan sebuah karya. Dari mana peluang itu? Ya kita belajar. Nah, tentunya kita harus banyak belajar tentang kreativitas. Kemudian teknologi kita sudah semakin canggih. Ya. Apapun kita dapat. Semuanya semakin mudah. Mudah, semakin mudah. Jadi kita nggak perlu. Nah, kalaupun misalkan ya kita bersama-sama, ayolah bergabung bersama kami. Disinilah tempat kita untuk belajar. Sama-sama kita belajar. Dari mana belajar ini? Ya dimulai dari hal yang kecil. Contoh misalkan. Ada beberapa pertanyaan yang, Pak, kalau bikin film itu susah amat. Mudah bagi yang sudah, tapi ya belum, memang nggak susah, tapi harus dipelajari dulu dalam hal yang kecil. Misal contoh, misalnya, saya di sini juga, walaupun dalam produksi, mengajak semua berbagai elemen, dari organisasi masyarakat, lembaga sosial masyarakat, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa untuk bergabung. Untuk membuat sebuah produksi, ya kan? Artinya apa? Di dalam pergabungan ini adalah bagaimana cara membuat film yang sederhana. Jangan memikirkan bahwa wah bikin film itu mahal. Tidak, sangat murah. Nah, kita juga akan menunjukkan bahwa di daerah pun mampu. Jadi artinya bottom up. Kalau dulu kan top down nih, orang Jakarta ke daerah, wah luar biasa. Nah sekarang jangan punya pikiran seperti itu lagi. Makanya sekarang kita mengajak. Jadikan ruang dan waktu produksi film ini menjadikan sebuah wadah, menjalin persaudaraan, menjalin keguyuban. Kemudian kita sama-sama belajar. Jangan memikirkan orientasinya kepada keuntungan dulu. Nanti akan sendirinya nanti. Kalau udah keuntungan dan sebagainya nanti akan dengan sendirinya. Karena sesuatu belajar kan dengan hal-hal yang kecil dulu. Nah, ini yang Wawan. Keguyuban. Satu kata mudah diucapkan, tapi untuk saat ini, nih, kita masih sebuah kerinduan lah sebenarnya. Kerinduan, betul. Untuk kita menjadi guyup. Ya, itu kan yang saya harapkan di produksi film 1818 ini yang kita produksi. Saya mengajak kepada semua unsur, organisasi masyarakat, lembaga sosial masyarakat, komunitas, tokoh masyarakat, siapapun lah, pelajar, mahasiswa apalagi, ya kan, yang ingin belajar terus berprestasi, berkarya di dunia perfilman. Saya mengajak ini karena apa? Saya melihatnya bahwa potensi Cirebon itu sangat luar biasa. Kalau misalkan kurang, di sini apa yang nggak kurang? Cirebon itu luar biasa, sejarah banyak, kuliner banyak, apapun banyak, sosialnya banyak. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita berkreatif untuk mencari peluang. Hanya itu yang kita fokuskan. Kreativitas banyak itu, banyak sekali, Kang. Saya sendiri sangat menyayangkan kalau seandainya kok ini film itu nggak pernah karena niatan kita. Nah, makanya kita mencoba. Saya sebelum membuat produksi film 1818 ini kan melalui proses dulu. Proses perjalanan panjang dulu. Nah di situ kalau orang memahami, oh iya ya ternyata buat film tuh melalui survei dulu, ya kan? Apalagi film-film tentang sejarah. Jangan sekali-sekali kita menyangkut soal masalah di dalam konflik. Nah, kita harus menghindari konflik itu. Itu aja. Barangkali supaya jangan sampai nanti, wah ini film ini akan menjadikan sebuah konflik. Tidak ada. Tidak pernah itu yang namanya film itu konflik. Justru ini adalah tuntunan, bahkan tontonan kan gitu kan. Itu dan akan menjadi sebuah referensi untuk generasi yang akan datang. Betapa hebatnya nilai-nilai juang. Artinya kita kan banyak para pejuang nih. Misalkan kalau kita ambil tentang Pangeran Suryanegara, tentang Ki Bagus Langit, tentang Ki Bagus Serit, tentang macam-macam lah. Cirebon tuh apa sih yang nggak bisanya? Bisa semua. Nah sekarang tinggal bagaimana niatan kita, kreativitas kita yang kita munculkan untuk meramu itu menjadi sebuah karya nyata. Kalau bisa karya yang besar. Tidak ada yang nyata tapi karya yang besar. Gitu ya. Maestro. Kita kan punya tokoh. Tokoh kita itu banyak sekali. Kita ada Arifin Senur, ada Rianti Arno, kemudian ada Embe Sindur, ada Profesor Dr. Avandi. Dia seorang tokoh. Nah, ini yang akan menjadi satu momen. Ini nggak pernah
dimunculkan di dalam sebuah film. Iya. Karena film itu daya ingatnya sangat kuat, ya kan, daripada yang lainnya. Iya, iya. Media lainnya. Media gitu. lainnya. Iya. Jadi kan film ini menjadi satu media komunikasi dan media dakwah untuk menyampaikan sesuatu pesan moral ya melalui film akan lebih kuat. Setuju. Ya. Setuju. Jadi pesan-pesan yang ini bisa ditangkap oleh masyarakat. Ya, Ya. bagi generasi itu tadi. Ya. Ini balik lagi nih, Kang Ya. Wawan, ke masalah guyub. Guyub, ya. Ini kan ada sebuah harapan ketika film ini diharapkan menjadi perlambang keguyuban. Guyub, Pak. Ya. Ya, Ini kan tentunya harapan kita semua. betul. Betapa bahwa kita ini beraneka ragam, Ya, kita tidak sama, tapi itulah warna yang membangun Cirebon. ya. Judulnya aja 1818 Ya. tentang sejarah Cirebon. Sejarah Cirebon itu bukan lagi milik kita, sudah milik nasional, sudah milik kita bersama. Sehingga itulah yang kita harapkan keguyuban, bahwa produksi film 1818 ini bukan lagi guyub yang hanya sifatnya lokal, tapi sifatnya nasional. Iya. Karena ini sudah mendunia bahkan. Karena Belanda pasti akan melihat kalau seandainya kalau film ini akan diputar di media sosial, Belanda pasti akan melihat. Iya. Begitu ya mungkin dia akan mengingat, ya kan. Nah itulah kalau bisa bahwa produksi 1818 ini produksi yang membuat kita ini menjadi sebuah fenomena yang bagus untuk keguyuban. Bahwa satu momentum ini menjadikan sebuah persatuan, lambang persatuan, gitu untuk masyarakat Cirebon dan pada umumnya. Setuju. Nah, ini ada yang menarik untuk saya. Ya. Pembuatan film Cirebon 1818 ini kan tidak hanya dari cerita tutur, ataupun catatan-catatan yang masih kita dapati, tapi ternyata Kang Wawan juga memakai catatannya dari orang Belanda. Itu bisa diceritakan? Ya, untuk mengutip sebuah kalimat-kalimat, apalagi untuk dijadikan sebuah film, itu pasti kita mengambil dari beberapa narasumber, dari sumber-sumber yang valid. Jadi kita tidak sembarangan hanya sekedar ini. Kebetulan yang terekam yang kita ingat ini ada namanya Cirebon 1818 yang ditulis oleh Pandekem. Pandekem itu adalah seorang tentara yang pernah mengikuti perang terhadap perang Dongdong. Salah satu pasukan yang dikirim. Ya, di sini. Jadi mencatat. Nah, itu menjadikan satu referensi kita. Di situ saja sudah luar biasa nih catatannya. Sangat dramatisasi nih, bahwa kekalahan Belanda pada waktu itu luar biasa. Bahkan ketika selesai perang pun endingnya itu pasukan Belanda banyak yang depresi dan banyak yang dipecat karena kesalahan komandonya gitu. Indisipliner yang tercipta dari rasa depresi itu. Iya, artinya begitu hebatnya. Bahkan Belanda itu dipermalukan di bangsa Eropa ketika mengalahkan Ki Bausangin, hanya seorang Ki Bausangin. Jadi memang sangat luar biasa, dan itu tertera di dalam karya Pandekem dari catatan itu. Jadi sebagai generasi ini kan sangat menarik. Nah, saya terinspirasi dari catatan itu sehingga kita membuatkan film, ya kan? Orang Barat sering menghasilkan sebuah produksi film tentang jagoannya. Masa sih Cirebon nggak punya, kan gitu kan? Setuju, ya kan? Setuju. Ada Superman ya, kita juga ada Ki Bausangin. Cuman hanya kita yang tidak mau niat. Kalau niat, insya Allah semua pasti ada. Kita punya tokoh-tokoh yang sangat-sangat luar biasa, seperti Pangeran Suryanegara, Mata Ngaji, itu akan kita filmkan semua itu. Jadi semua unsur-unsur seorang patriot kita akan filmkan, terutama khususnya untuk masyarakat Cirebon, untuk sejarah, pembelajaran, bahwa sejarah ini kita harus munculkan. Loh, pemerintah kan menggaungkan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, sekarang sebagai generasi, ya kita yang akan mengangkat. Siapa lagi kalau bukan kita? Betul.
Siapa lagi kalau bukan kita? Dan kapan lagi kalau tidak sekarang? Sekarang, ya kan? Ini adalah momentum tepat. Tepat, betul. Bagaimana kita akan menyongsong 2045 katanya keemasan Ya, bagi bangsa kita. Tentunya ini adalah instrumen, salah satu instrumen kita bagaimana mengembalikan nilai-nilai juang ini melalui sebuah karya film. Dan yang seperti diceritakan oleh Kang Wawan tadi, bahwa di film inilah sebenarnya kita untuk merajut persatuan, khususnya orang-orang, ya saya yakin lah di antara kita ini, baik pemirsa ataupun siapapun lah, pasti salah satu leluhurnya itu pernah menjadi aktor di dalam peristiwa tersebut. Kang, ini untuk casting, balik lagi ke casting nih, ya. balik lagi ke casting. Untuk casting, berarti ini sudah baru memenuhi berapa persen nih? Ya, tahapan pertama adalah casting, mencari suatu tokoh dan sosok yang ideal untuk diproduksi, untuk menjadi seorang aktor. Ada sudah hampir 50%, Oh iya. sudah jumlah hampir 100 lebih lah. Ini belum sampai ke April ya. Iya. Nah, ini udah ada, makanya saya bilang tadi ada dari Jakarta, ada dari Makassar, dari Surabaya yang melalui WA. Nah, itu sudah kita catat ada 100 sekian. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa lebih banyak gitu Ya. Lebih banyak. Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Karena ini film ini akan dinanti oleh semua orang, bukan hanya di lokal, Iya. Jawa Barat, bahkan Nusantara, Bahkan dunia. dunia. Ya. Karena Belanda pasti tahu Ya, ya. ini ada apa nih di Ya. Cirebon. Karena mereka pasti akan melihat media sosial kita. Ya. Betul, betul. Pernah juga ada seorang Belanda yang apa namanya Japri ya ke kita, ini film apa dan sebagainya, saya ceritakan luar biasa. Bahkan dia ingin datang ke Indonesia tapi takut. Oh, iya. Takut. Penerimaan. Iya, padahal masa lalu Indonesia luar biasa. Masa lalu ya sudah, Iya. masa lalu. Sekarang masa kini. Betul. Bahkan kerjasama antara Indonesia dengan Belanda kan semakin Iya. erat. Dan memang karena era dan semangat spiritnya kan sudah berbeda. Sudah berbeda. Betul. Ya, kita pun mengapresiasi ya Ya. pemerintah Belanda yang mengembalikan beberapa Ya. peninggalan. Kita berharap sih sebenarnya bukan hanya barang-barang itu aja, naskah-naskah Cirebon pun Betul. Kalau ya, bisa, kalau bisa dikembalikan. dikembalikan Ya, gitu kan. makanya itulah generasi kita tuh harus menerima dengan terbuka. Ya. Kalau sampai pemerintah Belanda, apakah itu mungkin? Nah, kan gitu aja Ya, pertanyaan saya sebagai generasi, apakah itu mungkin? Kan gitu. Karena apa? Sebenarnya masa lalu ya udah lah masa lalu. Iya. Cirebon pun sekarang udah masa yang sekarang Ya. keemasan. Indonesia menuju keemasan. Ya. Nah, sekarang kita raih, kita apa namanya kejar itu Indonesia yang lebih baik lagi. Karena setiap masa ada orangnya. Ada masanya. Setiap orang ada masanya. Betul. Ya, Kang Wawan. Setuju. Baik, Kang Wawan. Ya. Ini di akhir obrolan kita ini, silakan barangkali ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait Ya. produksi Cirebon 1818. Ya, terima kasih. Saya berharap dengan adanya film 1818 ini yang diproduksi oleh Wong Cirebon lah ya, berharap masyarakat Cirebon bisa menerima dan mendukung dengan doa, dengan dukungannya, dengan apresiasi dan lain sebagainya. Saya berharap dengan adanya film itu menuju sebuah keguyuban baik lokal maupun Nusantara, karena salah satu Cirebon itu sudah terdengar masa lalu. Sekarang kita kembalikan masa kejayaan Cirebon. Jangan lagi pernah kita berbicara tentang masalah konflik-konflik yang ada di lingkungan kita. Yang ada sekarang adalah bagaimana ini kita bisa berubah menjadi Cirebon yang lebih baik dan lebih maju. Itu saja harapan saya untuk masyarakat Cirebon dan masyarakat yang lainnya. Oke, terima kasih Kang Wawan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Ini terima kasih. pemirsa sebenarnya, tapi nanti ada episode berikutnya. Nanti kita coba mengintip bagaimana praproduksi ini dipersiapkan oleh tim produksi dari Cirebon 1818 ini. Ya. Nanti kita akan jumpa lagi pemirsa. Nah, nanti kita intip tuh seperti apa. Ya. Nah, ini ternyata baru 50% dari casting pemain yang dibutuhkan. Berarti kesempatan masih terbuka. Khususnya untuk pemirsa dan umumnya untuk saya atau kebalik ini. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita menjadi bagian dari sebuah pengangkatan
nilai-nilai juang yang ada di sekitar kita. Pemirsa, waktu juang akhirnya yang bisa kita ya, kawan. Ya. Atur nuhun, Ya, terima sukses kasih. selalu, Mudah-mudahan. Amin. tetap semangat, Semangat. untuk mewujudkan ini Ya, semua ya. demi guyupnya Cirebon. Cirebon. Ya. Pemirsa, akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur wabarakatuh. nuhun.